Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Spendavers, welcome back to podcast channel Ceria. Ketemu lagi sama aku Anggita Legina Salsa sebagai host di podcast channel Ceria. So in this podcast video kita bakalan kemalin atau maksimalin salah satu guru prakarya kita. Untuk lebih jelasnya kita langsung aja yuk panggil Pak Ukan. Inilah dia Pak Ukan. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Ukan. Salam. Silakan duduk Bapak. Oke. Ya. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Makasih banget loh Pak udah mau repot-repot kita kemalin nih. Sebentar, boleh buka maskernya? Iya boleh buka. Bapak udah swab kan? Insya Allah sudah. Oke guys, alhamdulillah. Oke Bapak, gimana nih sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Keluarga di rumah sehat kan Pak? Sehat-sehat saja. Oke, alhamdulillah. Emang di masa pandemi ini kita harus tetap stay safe and stay healthy ya Pak? Iya. Teman-teman juga jangan lupa buat tetap patuhin protokol kesehatan. Dan buat yang belum vaksin, jangan lupa buat vaksin ya. Gak usah risau, gak usah resah guys sama semua hoax-hoax yang bertebaran di sosial media terkait vaksin ini. Oke, ngomong-ngomong soal vaksin, seluruh keluarga besar SMP Negeri 2 Ciawi Gebang udah vaksin loh guys. Kalian bisa banget buat lihat di video sebelumnya, bakal Anggi taruh di description box ya. Daripada kelamaan, without any further ado, kita langsung kepoin aja yuk Pak Ukan. Kita langsung mulai ke pertanyaan pertama ya. Oh ya, tadi Anggi cuma kenal nama Pak Ukan. Ada kepanjangannya nggak sih Pak? Sebenarnya nama lengkapnya gitu? Ada. Nama lengkap Bapak adalah Ukanda. Oh, Pak Ukanda. Iya. Oke, nama lengkap Pak Ukan tuh Pak Ukanda guys. Oke, jadi Pak Ukan ini lahir pada tanggal 27 November, tepatnya pada tahun 1980 di Kuningan, dan alamat sekarangnya itu ada di RT 04 RW 01 Dusun Kliwon, Desa Cihirup, Kecamatan Ciawi Gebang, dan Kabupaten Kuningan. Nah, Bapak Ukan ini punya hobi ya Pak? Tepatnya itu hobinya adalah inovasi teknologi dan kulineran. Oke, kita langsung aja ke pertanyaannya nih guys, karena Anggi udah bener-bener kepo banget sama Pak Ukan guys. Oke, jadi kebetulan banget nih Pak, alamat rumah aku sama Bapak tuh sama nih, sama-sama di Desa Cihirup. Oh iya. Nah, kalau boleh tahu, alamat Bapak tuh di sebelah mana sih Pak tepatnya? Alamat Bapak itu di sebelah timur. Sebelah timur. Dari alun-alun Desa Cihirup. Alun-alun Desa Cihirup guys. Yang mau main boleh banget ya Pak. Siap, boleh. Oke. Rumahnya yang ada tanaman hidroponik itu bukan sih Pak? Iya, betul. Di depannya ada instalasi hidroponiknya. Nah, kalau boleh tahu itu tanamannya siapa sih Pak yang nanam? Itu saya sendiri yang nanam. Kebetulan suka. Suka. Oke. Ada bisnis gitu sama tanaman hidroponik? Ya kalau misalkan ada masyarakat yang datang, bisa dibilang seperti itu, tapi tidak serius, hanya sekedar satu ngisi waktu, kemudian suka aja dengan tanaman-tanaman seperti itu. Nah, kebetulan itu kan nggak kotor-kotoran, kemudian nggak ada tanah, jadi mencoba untuk hal-hal yang baru dengan cara berhidroponik tadi. Nah, kita sekarang bergeser ke pekerjaan Bapak nih. Bapak kan bekerja di sekolah SMP Negeri 2 Ciawi Gebang nih Pak. Kalau boleh tahu dari tahun berapa sih Pak? Bapak kesini dari tahun 2010. Ya, 2010. Tepatnya pada tanggal 15 Januari. Kesini itu. 15 Januari. Ya. Oke, berarti bukan langsung menjadi guru ya Pak? Iya, tidak. Di TU dulu. Ya. Terus sekarang kenapa bisa tiba-tiba beralih menjadi guru gitu lah Pak? Oh iya. Waktu itu tahun 2011 ya. Tahun 2011 kebetulan di TU, kemudian Bapak Kepala Sekolah waktu itu Pak Kurniawan menyuruh Bapak untuk mengantarkan berkas proposal ke sebuah kampus, namanya kampus Muhammadiyah waktu itu. Dan kebetulan beliau bilang barangkali mau jadi guru. Di situ ada program yang bagus. Ditawarin ya, barangkali berminat di situ. Ya, barangkali berminat apa yang ada di situ. Nah, kemudian berangkatlah Bapak ke sana. Setelah datang ke sana, ternyata ada pendidikan TIK. Nah, kebetulan kan Bapak suka nih dengan teknologi, apalagi dengan berbasis berhubungannya dengan komputer. Karena sejak SMK, dulu kan Bapak di SMK
salah satu swasta ya, suka dengan komputer itu. Nah kebetulan pas di Muhammadiyah itu ada pendidikan TIK. Di situ bapak nanya-nanya, kemudian setelah cocok pada tahun 2011 bapak coba berdiskusi dengan keluarga, kemudian berdiskusi dengan bapak dan ibu untuk meminta restu ke arah sana Untuk menjadi guru gitu. Iya. Ya alhamdulillah mereka mengizinkan waktu itu. Kemudian ketika masuk sekolah waktu itu sudah berkeluarga, ya agak lumayan repot ya. Repot. Jadi ini bagi anak-anak muda ketika ingin mencapai cita-cita pendidikan lebih baik ketika sebelum berkeluarga. Itu pengalaman yang bapak alami waktu itu ya. Jadi harus banyak membagi waktu. Bisa membagi waktu. Iya harus banyak membagi waktu. Nah dari situ terus belajar selama 4 tahun. Kemudian tahun 2015 wisuda, langsung di situ ditawarin sebagai guru di sini juga. Ya pindahlah dari situ. 2015 baru masuk ke 2015 ya, Pak? Iya, 15. Oke. Sekarang kan Bapak mengajar pelajaran prakarya nih, Pak, di kelas 7, 8, dan juga 9. Itu angkatan Anggi nih, guys. Nah, Bapak kan ahli di bidang IT nih, Pak, atau ilmu teknologi. Tantangan Bapak dalam mengajar prakarya yang dikaitkan dengan pembelajaran berbasis IT itu seperti apa sih, Pak? Nah, kalau untuk di bidang teknologi apa yang dirasakan sekarang emang harus dituntut gitu ya dengan datangnya kemajuan ini. Nah, kalau boleh tahu, tantangan Bapak dalam mengajar prakarya yang dikaitkan dengan pembelajaran berbasis IT itu seperti apa sih, Pak? Ya, sebelum ke prakarya waktu itu Bapak kan dulu ada pembelajaran TIK di sekolah itu. Ya, di sekolah ini ada pembelajaran TIK. Nah, semenjak muncul program kurikulum baru bahwa TIK itu tidak diadakan, akhirnya tidak mandiri, muncullah nama prakarya. Tapi di samping prakarya itu ternyata di dalamnya ada pembelajaran TIK-nya juga. Nah, terbesar tantangan di situ bagaimana cara untuk pembelajaran prakarya dikaitkan dengan teknologi waktu itu. Ya banyak sekali tantangannya, kendalanya banyak. Waktu itu kan tidak secanggih yang sekarang teknologi yang ada. Iya. Waktu itu kan kendalanya banyak, sinyal juga masih kurang, perangkat juga masih kurang waktu itu. Belum secanggih sekarang. Belum ya, secanggih Pak? sekarang. Sekarang kan di sekolah kita udah banyak banget alat teknologi yang canggih-canggih gitu kan waktu itu. Nah dari situ terus belajar seadanya dengan peralatan yang seadanya. Bapak juga nggak punya perangkat yang bagus, ya seadanya. Samping hasil dari pembelajaran yang ada di sekolah waktu itu kuliah. Nah tantangannya yang banyak lah dari sisi siswa juga sama. Kemudian apalagi Bapak sendiri yang sedang mengenal lebih jauh tentang penggunaan teknologi IT itu. Pak, minum dulu, Pak. Emang ini cuacanya lagi panas banget, jadi kita harus banyak-banyak minum ya guys biar nggak dehidrasi. Boleh minum ya? Pak, iya. Aduh, seger banget nih. Terima kasih ya. Sama-sama Bapak. Jadi kalau mau minum aja ya Pak. Kalau kurang nanti saya bawa sama galon-galonnya. Siap. Oke. Jangan panci bawa. Lanjut nih guys. Oke, back ke topik nih. Nah, kok Bapak bisa masuk ke dunia IT gitu loh Pak? Itu passion Bapak atau hanya sekedar hobi atau iseng-iseng aja gitu? Itu hobi. Sebetulnya hobi ya. Bapak suka utak-atik tentang teknologi, apalagi dengan yang sekarang banyak tantangannya. Tapi pembelajaran tentang pengetahuan teknologi pada awal mulanya Bapak autodidak. Autodidak itu mencari sendiri, belajar sendiri. Iya, keren banget ya sih autodidak guys. Sebentar dulu dong buat Taufan. Terima kasih ya. Oke, nah Bapak kan pernah dinobatkan sebagai guru yang inovatif nih guys di bidang IT, tepatnya di Sepeda Ciceria atau di sekolah kita. Yang notabene sekolah kita itu smart school. Sekolah smart school menurut Bapak itu bagaimana sih Pak? Kalau dibilang smart school ke arah yang ahli belum kita, gitu ya. Bapak sendiri belum, masih menggali ke arah sana. Yang sekarang lagi digalakan, Bapak punya keinginan bahwa sekolah ini ingin berdigitalisasi
mulai dari kartu siswa, kemudian administrasi sekolah, administrasi guru, bahkan sampai ke tingkat pelanggaran pun harus berkeinginan dengan berbasis digital. Kemudian nanti kan kedepannya orang tua juga tidak susah-susah harus datang ke sekolah dengan adanya teknologi atau digital itu. Jadi orang tua tinggal mengecek dengan lewat handphonenya sendiri gitu. Biar mempermudah orang tua juga ya? Iya, biar mempermudah untuk pengawasan. Oke, sudah berapa lama Pak Spendaci melahirkan aplikasi pembelajaran gitu? Itu mulai bergerak di bidang teknologi mulai dari tahun 2018 kalau nggak salah. 18 kita mencoba inovasi mulai dari Irapod. Irapod itu meluncur pada tahun 2012, kemudian waktu itu pada waktu itu dipimpin oleh seorang ibu, yaitu Ibu EM ya, Ibu EM panggilannya atau nama lengkapnya Ibu Muslimah waktu itu. Mulai dari situ beliau mempercayakan kepada Bapak pribadi untuk mengembangkan apa yang Bapak bisa di dalam bidang teknologi itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Oke. Sulit gak sih Pak kalau bikin aplikasi kayak gitu? Kira-kira berapa lama sih Pak? Kalau dibilang gampang sih enggak. Sulit pun enggak. Tergantung kita yang pakai. Ya, tergantung yang pakai ke arah mana aplikasi itu dibuat. Aplikasi itu bisa dibuat sesederhana mungkin atau bahkan bisa dibuat serumit mungkin. Jadi tergantung untuk apa sih aplikasi itu dibuat. Iya, fungsinya juga. Kemudian siapa yang memakai. Kalau untuk kepentingan pribadi ya boleh. Tapi kalau ini bisa nggak masuk dikonsumsi oleh yang lain, yang misalkan ya ini mohon maaf barangkali agak gagap sedikit gitu dengan teknologi. Jadi supaya ke arah sana masuk ya dibuatlah aplikasi yang sedemikian mudah untuk dalam pengoperasiannya. Jadi dibuat seminimalis mungkin ya Pak? Iya, seminimalis mungkin supaya yang di luar sana juga mengerti apa yang dibuatnya itu. Nah, kira-kira kendalanya apa sih Pak menyangkut itu? Satu, waktu harus banyak ya. Waktu harus banyak, kemudian juga ilmunya juga harus terus berkembang. Kemudian harus sering-sering sharing dengan yang lain, maksudnya mencari informasi. Untuk pembelajaran berkenaan dengan teknologi tadi bisa melalui seminar, webinar, atau bisa melalui langsung secara tatap muka. Cuma di masa pandemi ini kebanyakan kita menggunakan atau mereka menggunakan virtual, yaitu dengan Zoom meeting, daring kalau bisa sekarang itu. Oke. Kira-kira bagaimana cara Bapak menyelesaikan masalah itu gitu loh Pak? Sulit gak sih Pak kira-kira? Boleh dong sharing-sharing atau kalau untuk penyelesaian masalah di bidang apa dulu nih? Teknologinya? Iya, teknologi. Okay. Setiap masalah pasti ada, cuman dari situ terus belajar. Menggali informasi dari berbagai sumber, baik secara baca langsung literasi atau melihat sekarang kan banyak perkembangan dari teman-teman juga, ada yang dari YouTube segala macam. Apa yang kita butuhkan ada di situ semua, tinggal kita pandai menyaring saja. Yang mana yang kita butuhkan sekiranya baik ya kita pakai, tapi jangan sampai kita plagian ya, hak cipta orang lain kan harus dihormatin atau dihargai juga gitu, paling tidak itu. Nah, berarti dari pengalaman itu, dari masalah itu tuh kita bisa banyak belajar gitu ya Pak ya? Yang intinya kita harus belajar dan belajar terus. Nah, sekarang kan lagi booming nih Pak sosialisasi tentang kartu ceria. Boleh dong kasih tahu bocorannya sebelum launching nanti? Oh iya, berkenaan dengan kartu ceria itu nanti ada sisi kita dipakai untuk berbagai hal. Yang pertama, yang paling utama itu adalah tentang kehadiran, terutama ya tentang kehadiran absensi secara digital. Jadi kita dibuat sedemikian rupa supaya lebih efisiensi waktu. Kemudian di samping absen juga bisa untuk tentang kedisiplinan siswa, di mana saja siswa melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang negatif, secara langsung guru bisa langsung mengontrol dan melaporkannya secara digital, sehingga nanti di akhir
semester atau bahkan sampai ke naik kelas itu rekam jejak siswa itu ada. Terekam semuanya ya siswa berarti. itu ada. Iya, itu. Sementara itu dulu untuk programnya. Oke, jadi buat para siswa hati-hati loh guys, jangan bertindak yang macam-macam atau yang Iya. aneh-aneh, apalagi merugikan diri sendiri. Iya. Dan juga pasti nanti bakal merugikan sekolah juga, mencemarkan nama baik sekolah ya guys. Jadi Iya. hati-hati kalau bertindak. Oke, mungkin sampai di sini aja kali ya guys podcast kita kali ini. Mungkin udah cukup juga atau udah lebih dari cukup. Makasih banget lo Bapak Okon udah mau Iya, direpotin. sama-sama juga, terima kasih. Sampai ketemu nanti ya pokoknya. Iya, Kalian siap. juga see you in next video. Bye bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.